selamat malam. Selamat Ketemu malam. lagi dengan saya Arleta Danisworo di Instagram Live-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat kanker semua di sini. Terima kasih atas supportnya, terima kasih supportnya dalam bentuk materi maupun non materi dan juga perhatiannya kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, malam hari ini saya Arleta Danisworo tidak sendiri dan Instagram Live kali ini berbeda daripada biasanya. Kenapa? Karena saya berhadapan langsung dengan tamunya. Hai Ya. semua. Tamu saya ini adalah seseorang yang juga sangat perhatian dan sangat concern dengan anak-anak yang penyintas kanker gitu. Karena melalui sebuah aktivitas yang dia lakukan, ya, dia ini menggalang dana untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia gitu kan. Iya. Siapakah dia tamu saya pada malam hari ini? Yaitu seorang dokter muda yang juga pintar nari, Dr. Aisyah Fatina. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih loh sudah hadir malam hari ini dan senang Iya. sekali bisa ketemu akhirnya. Ya akhirnya. Waktu itu. Kenapa saya bilang akhirnya? Karena sebenarnya waktu itu kita ini udah dijadwalkan untuk ngobrol-ngobrol, Iya. enggak ya? Bulan Desember. Bulan Desember saya waktu itu tuh ngobrol-ngobrol sama Fatin, panggilannya Fatin gitu ya, sama Fatin ini. Terus kemudian kita gagal terus. Ya kan? Iya, nggak tahu koneksi, nggak tahu Instagramnya error. Bener, nggak tahu koneksi, nggak tahu apa. Terus akhirnya yaudah deh ditunda sampai waktu yang waktu itu tidak tahu kapan. Sampai akhirnya waktu itu Putri, selamat malam Putri dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, akhirnya kontak kita lagi. Terus akhirnya di hari inilah. Terus kemudian hari ini juga berbeda daripada biasanya. Karena apa? Karena Fatin bilang, aku pengen sekalian deh buat konten YouTube. Gitu. Jadi malam hari ini kita live-nya itu langsung dari Padepokan Karya atau streamingin, di mana nanti kalau Anda pun siapapun yang mungkin Yayasan Kanker Anak Indonesia juga mau bikin konten bisa di sini gitu. Kita langsung live gitu. Anyway, sekali lagi terima kasih ya, terima kasih kepada Anda yang sudah support Yayasan Kanker Anak Indonesia dan juga Fatin terutama juga yang sangat mensupport. Jadi sedikit cerita, Fatin itu sebenarnya dia ini membuat sebuah tarian. Ya, sebenarnya pembuatnya ada si koreografer. Oh, koreografernya, tapi kamu yang menari gitu ya. Jadi dengan bendera, di bawah bendera namanya Aisyah is Dancing. Betul, Aisyah is Dancing. Dan kemudian video ini ditayangkan di YouTube. Dan dari situ nanti orang boleh berdonasi ya. Boleh, tapi udah closing sih kalau dari project Aisyah is Dancing. Oh, udah closing. Untuk kanker anak closing. Oh gitu, jadi untuk kanker anak dia sudah closing. Nah, berapa itu yang terkumpul? Kemarin sekitar 11 juta. Wow, terima kasih. Iya, terima kasih orang-orang baik. Terima kasih orang-orang baik yang sudah support ya. Nah, mungkin kalau misalnya Anda juga belum sempat melihat, nanti bisa lihat di mana itu tayangannya. Tayangan di YouTube. Di apa? Channel YouTube kamu apa? Aisyah Fatina. Aisyah Fatina. Jadi nanti untuk sahabat kanker atau siapapun Anda yang sedang menyaksikan acara ini boleh ke Aisyah Fatina, tapi sudah ditutup. Tapi kalau misalkan mau berdonasi terus aja Kanker Indonesia terus aja gitu ya, nggak masalah gitu. Nah sekarang gini deh, sebelum kita lebih mendalam tentang si project Aisyah is Dancing, pengen kenalan dulu nih aku sama Fatin nih gitu kan. Fatin ini nari gitu ya. Dan latar belakangnya tuh dokter gitu. Nah ini gimana ya, dokter dan menari gimana ceritanya tuh? Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau aku tuh nari udah lama banget, dari umur 8 tahun. Jadi jauh hari banget sebelum aku masuk ke dokteran. Jadi memang awalnya balet usia 8 tahun, terus aku nari terus sampai akhirnya masuk sekolah kedokteran. Nah di situ aku mulai sedikit mengurangi kegiatan menari aku kayak gitu. Oh, oke. Jadi kamu itu menari dari umur 8 tahun. Waktu itu tarian apa pertama kali? Kalau umur 8 tahun itu balet. Tapi sebelum balet dulu kayak usia 5 apa 6 gitu, itu aku pernah nyoba tari Jawa sama tari Bali. Oh jadi sebenarnya nggak dari sejak 8 tahun dong, jadi sebenarnya dari umur 5 tahun. Kalau narinya sendiri, dancingnya sendiri mungkin dari sebelum 8 tahun. Oh sama, tapi gini,
kamu sama saya tuh ada kesamaan karena sama-sama Apa tuh? suka nari dan aku tuh nari tuh sama balet juga dulu. Wow. Umur berapa ya? 3 tahun kali sama mama tuh, 3 atau 4 tahun. Wow. Dan itu masih ngomong. Dia masih plie-plienya tuh Iya, ngomong. plie. Masih mama masih kan gak plie-plie. Tapi sampai sekarang masih balet. Sekarang aku freelance aja sih, kalau balet reguler udah enggak, udah enggak. karena waktunya nggak cukup. Udah sibuk ya jadi dokter ya, menangani pasien. Dan by the way, ini salut banget, terima kasih untuk para nakes yang hari ini dan sudah beberapa bulan ke belakang dan mungkin sampai beberapa bulan ke depan masih akan terus sangat membantu dan kami sangat apresiasi ya atas nama seluruh masyarakat Indonesia dan sahabat kanker Indonesia. Terima kasih Fatin dan juga untuk rekan-rekan sejawat. Nah, kembali lagi tadi kepada menari gitu, dari umur 5-6 terus kemudian 8 tahun mulai balet. Jadi total balet itu berapa tahun? Waduh, berapa tahun ya? Kayaknya udah di atas 15 tahun deh. Karena aku sampai, ini kan aku sekarang 29 tahun. Tahun lalu aku masih ikutan kelas balet. Sampai umur 28. Berarti dari umur 8 sampai 28, 20 tahunan lagi. Lama sekali dia ternyata ya, udah sampai pakai sepatu yang udah. Itu sakit gak sih? Sakit. Tapi soalnya kalau misalnya ngelihat di film-film atau dokumenter tuh kayaknya sampai lecet-lecet gitu, mereka tuh sampai iya memang. Dan itu sakit banget ya? Sakit. Cuman kan kita ada latihannya bertahun-tahun, jadi sampai ya baal sih, bisa dibilang jadi baal. Sampai baal. Sampai baal. Tapi dulu gini, pas waktu kan kalau udah, apalagi pas zaman-zamannya kuliah kedokteran kan itu juga sibuk juga kan. Sibuk, ya benar. Terus kuliahnya di Bandung kan. Di Bandung. Ini kita nih ternyata satu alma mater. Tordabati. Tapi jangan tanya angkatannya soalnya bedanya jauh banget kita. Tapi gini, dan kuliah kedokteran itu udah sangat menyita waktu. Dulu masih sempet juga menari. Dulu waktu kuliahnya iya nari. Pas udah koas, aku nggak balet dulu tuh, setahun 2 tahun nggak balet. Tapi udahnya nggak tahan kan karena passion. Jadinya aku kembali lagi nari. Kayaknya kalau ngedenger musik pasti gatel. Iya, gatel. Badan tuh kayaknya pengen gerak gitu kan pasti kan. Oke. Dan selamat malam juga, ini udah ada beberapa yang sudah bergabung ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Instagram Live-nya ya Sang Kanker Anak Indonesia. Saya masih bersama Fatin atau Dr. Aisyah Fatin. Nah, terus kemudian tadi sempat cerita bahwa kamu sempat nari juga gitu. Sempat narinya balet pada saat mahasiswa, masih juga sempat menari kecuali pada saat koas. Tapi dulu sering manggung-manggung juga nggak tuh? Dulu bagi waktunya tuh gimana? Manggung sih sebenarnya sering juga, cuman bagi waktu tuh karena kan kalau manggung-manggung itu biasanya mostly weekend, Sabtu Minggu di wedding atau di mall gitu kan, atau di gedung kesenian tuh biasanya weekend, jadi nggak terganggu sih. Nah kalau koas, kenapa aku nggak nari? Karena kan koas jamnya berantakan ya, jam untuk di rumah sakitnya kadang sampai sore atau malam, jadi di situ aku mulai nggak nari tuh di koas, mulai kayak slowing down gitu. Terus pada saat kerja? Pada saat kerja, waktu itu kan setelah dari koas udah jadi dokter, aku sempat kayak nggak kerja dulu karena kan berumah tangga. Nah di situ aku mulai slowly mulai balet lagi gitu, nari lagi. Iya. Nah tapi gini deh, kalau pengen tahu tercetusnya Aisyah is Dancing itu gimana si project ini? Tadi kamu sebelum kita on air nih sempat cerita bahwa sebenarnya ini idenya tuh udah ada dari 10 tahun yang lalu gitu. Sebenarnya ide namanya si Aisyah is Dancing. Cuman waktu itu aku masih aku mau jadi apa ya? Mau jadi penari balet profesional kah? Ke company, ke luar negeri kah? Atau jadi guru balet? Dulu mau jadi dokter? Apa jadi Iya. Ya pasti galau lah, karena kan untuk mencapai menjadi dokter itu sesuatu yang nggak mudah juga. Sama halnya seperti aku cinta balet juga nggak mudah. Jadi kan dua itu tuh benar-benar susah untuk dipilih kan. Jadi ya aku udah tercetus nama Aisyah is Dancing udah dari dulu banget. Tapi kalau untuk momentumnya itu pas keguguran kemarin. Tapi personal experience itu yang menjadikan charity ini berbalut kedokteran juga sih, kan kalau dokter menolong orang nih, tapi aku balut dengan menari gitu. Tapi momentumnya pas aku keguguran. Momentum pas kamu keguguran dan itu kejadiannya kapan? Tahun lalu sekitar bulan Agustus. Boleh diceritain nggak? Soalnya aku tuh mungkin ini sesuatu yang
akan membangkitkan kenangan yang mungkin tidak indah bagi kamu gitu, tapi keberatan nggak kalau cerita? Nggak apa-apa sih. Jadi waktu tahun lalu itu aku kan hamil, udah sampai usia kandungan 3 bulan, terus tiba-tiba keguguran gitu aja tanpa sebab, jadi kayak janin stop berkembang. Nah di saat itu ya pasti sedih, cuman aku nggak bisa cerita ke mana-mana. Akhirnya aku banyak menulis. Nah pada saat menulis itu aku mulai tuh menggabungkan konsep yang dulu pernah ada zaman dulu tuh yang Aisha is Dancing sama aduh gimana caranya aku bisa menjadikan ini value yang lebih buat orang-orang. Nah aku kan dari dulu emang concern banget sama anak kanker atau orang-orang yang sakit lah gitu. Akhirnya ya udah aku banyak mengkonsep, akhirnya tercetus yaudah deh bikin project Aisha is Dancing dengan judul lagu I Look to You itu, yang ceritanya tentang bangkit dari kesulitan. Tadi kamu sempat bilang bahwa setelah kejadian keguguran itu kamu banyak menulis. Sebenarnya mostly tentang apa yang kamu tulis itu? Tentang motivasi-motivasi hidup. Karena kan pada saat itu kan aku bener-bener sedih banget. Jadi aku nulis motivasi-motivasi, tapi aduh gimana ya caranya bisa menularkan itu ke orang lain yang lagi sedih juga. Ya talent aku nari, ya aku lewat nari jadinya gitu. Jadi itu sebenarnya yang kayak men-trigger kamu akhirnya untuk membuat project charity nah, ini. Itu triggernya itu. Triggernya itu. Tapi tadi sempat juga bilang sebenarnya ada personal experiences juga gitu. Nah itu personal experiences ini pengalaman-pengalaman apa itu yang akhirnya membuat yang selain trigger tadi keguguran, sama pengalaman-pengalaman apa lagi nih? Di kedokteran, karena waktu itu kan aku banyak ngelihat orang sakit, terus aku ngelihat pasiennya dan keluarga pasiennya, mostly mereka bener-bener kesulitan banget dalam soal biaya psikis. Jadi aku banyak lihat orang yang kayak gagal ginjal, orang-orang kanker, orang-orang yang kayaknya hidup nggak lama lagi. Nah di situ bertahun-tahun itu ya aku kumpulin, kayaknya aku mau deh one day ke suatu yayasan, tapi dari menari gitu. Cuman aku belum bisa mengcombine ya mungkin dulu, cuman disimpan aja dalam memori aku gitu. Terus yang kedua adalah aku pengen menari itu memang untuk memberikan message untuk orang lain. Jadi ada apa itu message-nya? Jadi setiap tarian yang aku buat di Aisha is Dancing ini pasti ada message. Kayak misalnya yang upcoming nanti Aisha is Dancing kedua itu support each other. Kalau yang Aisha is Dancing 1 ini kan bangkit dari kesulitan. Nah nanti ada piece-piece berikutnya lagi, itu semua akan ada message dari Aisha is Dancing, mengempower orang gitu. Jadi bukan sekedar menari atau mungkin aku lebih bagus dari penari siapa, bukan kayak gitu. Tapi aku memang buat ini untuk memotivasi orang dan deliver the message buat orang banyak kayak gitu. Wow. Tepuk tangan Dokter Fatin. Kepikiran, kalau saya terus terang nggak kepikiran waktu seneng nari terus yang tapi ternyata mungkin ini juga ya, walaupun sempat galau antara menari apakah dokter, ternyata pada akhirnya kamu bisa menggabungkan kedua hal yang kamu sukai gitu ya. Akhirnya aku menemukan klik itu, kayak klik momen itu tuh kayak sebenarnya baru aku dapat tahun lalu itu yang Aisha is Dancing itu. Tadinya kan aku juga pilih mana ya, jadi dokter atau pilih jadi penari. Cuman setelah aku dewasa kayaknya memang Tuhan mengarahkan aku untuk dua-duanya gitu. Jadi aku nggak boleh ngebuang talent yang udah Tuhan kasih. Kalau boleh tahu sempat galau nggak waktu setelah lulus SMA gitu ya? Tapi sempat terpikir nggak sih dulu pengen sekolah nari gitu, benar-benar kayak the School of Ballet di New York atau di London atau gimana sih yang itu gimana sih, Rusia mungkin macam-macam, ada yang Vaganova, Bolshoi, ada Royal Academy of Dance. Sempat nggak sih kepikiran ingin ke sana? Kepikiran, aku memang settingannya dulu emang pengen jadi penari yang minimal di Singapore Dance Theater. Terus kenapa nggak jadi ke situ? Kenapa akhirnya pilih kedokteran? Apakah dipaksa orang tua atau orang tua profesinya apa kalau boleh tahu? Dokter insinyur juga? Sama papa insinyur, engineer, sama mama ibu rumah tangga sih. Cuman mama bener-bener gimana ya? Kayak mama tuh kan dulu matematik di kuliahnya, jadi memang smart banget. Papa mamaku smart banget sih. Anaknya juga pinter kok. Om dan tante harus sangat bangga, anaknya juga luar biasa pinter, bertalenta juga. Jadi sebenarnya nggak ada kayak keharusan kan, biasanya kalau orang tuanya dokter, anak juga
suka kayak mengikuti jejak orang tuanya gitu ya, profesinya secara tidak sadar gitu, karena itu yang dilihat, atau mungkin ingin meneruskan gitu kan, bisa jadi. Tapi kalau kamu enggak sama sekali ya? Enggak, malah justru aku pas kuliah kan pilihannya kedokteran sama psikolog, karena kan mama papa men-challenge aku kedokteran, kayak kamu pasti bisa deh kedokteran, karena dulu kan aku IPA, aku suka biologi, terus nah karena aku sering sounding suka biologi, akhirnya di-challenge sama orang tua, why not kamu jadi dokter aja sekalian, kan nggak beda jauh. Ternyata jauh banget. tapi aku ternyata senang. Jauh banget ya. Tapi ternyata makin kesini senang banget karena menolong orang itu kan personal experience yang tidak semua orang dapat sebenarnya gitu. Nah di situ aku mulai menggali kenapa aku jadi dokter gitu, dan aku semakin kesini semakin cinta dengan profesi dokterku kayak gitu. Semakin cinta sama menari, semakin cinta juga nggak? Semakin cinta juga. Itu dua-dua yang nggak bisa aku lepas kayaknya. Itu udah kayak soulmate aja gitu ya jadinya ya. Tapi saat ini sudah mengambil spesialisasi atau masih dokter umum? Masih dokter umum. Tapi doain ya mau spesialis. Oh, kalau pengen spesialis apa? Aku pengen jadi psikiater. Karena tadi sempat ngomong soal psikologi juga kan, itu kan sebenarnya mirip-mirip juga tentang perilaku manusia gitu kan, yang sangat-sangat unik, luar biasa itu kan. Makanya Asia is Dancing memberikan message buat orang, karena itu sebenarnya aku ingin memulihkan jiwa orang juga dari menari itu gitu. Gini, biasanya ya orang itu melalui sesuatu gitu ya, atau adversity gitu ya, seperti kamu kesulitan, katanya menolong orang itu juga bentuk diri sendiri untuk sembuh. Benar. Kamu merasakan itu juga nggak? Benar, iya merasakan. Semakin aku banyak menolong orang lain, semakin aku membuat orang happy, aku happy juga gitu. Nah di situ aku baru realize gitu, oh ternyata happiness aku tuh juga karena ngelihat orang lain happy gitu. Makanya di situ aku yakin aku jadi dokter. Makanya aku meneruskan dokter ya sampai benar-benar aku jadi dokter kayak gitu. Suami juga dokter ya? Iya. Dan suaminya dari situ tuh. Iya. Suaminya juga dokter nih. Oke. Buat sahabat kanker, kalau misalkan Anda juga ingin mengajukan pertanyaan ataupun juga mau komen, silahkan tulis aja di kolom chat ya. Nanti pertanyaannya bisa diajukan ke Fatin gitu ya. Boleh, silahkan langsung aja di sini kalau yang bagi mau gitu ya. Jadi boleh-boleh aja. Nah, sekarang kita ke project Asia is Dancing gitu ya. Nah, menciptakan sesuatu itu, apalagi seni kan, itu nggak mudah juga ya. Waktu itu berapa lama tuh akhirnya kamu sampai menciptakan sebuah tarian ini? Berapa lama prosesnya? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan mulai dari aku dan lain sebagainya. Mulai aku keguguran, besokannya aku banyak nulis dalam seminggu itu. Pas dalam seminggu itu aku nulis, aku mau ngelis koreografer yang aku mau, yang bakal aku hubungin. Nah, minggu cepet depan banget ya kamu dari keguguran 2 hari kemudian, wah kamu bangkitnya cepet banget. Iya. You are so resilient. Karena aku daripada aku cerita ke orang nggak ada gunanya juga sih sebenarnya, jadi aku lebih banyak menulis gitu, menulis konsep, terus akhirnya aku pilih koreografer yang aku mau dari dulu. Siapa koreografernya? Baskoro Wira. Oke. Aduh, dia nonton nggak ya? Kayaknya sih nggak. Nggak apa-apa, nanti kan bisa nonton YouTube-nya di channel YouTube kamu. Terus kemudian gimana waktu itu? Tapi sebenarnya dia genrenya contemporary. Dia bukan balet klasik. Cuman aku udah sering lihat dia nari di Instagram, live performance-nya, dan itu menggugah hati aku banget karena setiap dia nari itu kayak menyampaikan pesannya itu nyampe gitu ke audiens. Nah, di situ aku mulai ngerasa ya udah deh aku kontak ini orang aja gitu. Tapi sebelumnya nggak kenal. Oh, udah kenal. Kenal. Cuman dia di komunitas nari yang berbeda kan. Aku kan balet banget, dia kontemporer. Terus aku hubungin lewat WhatsApp, terus dia dengan santai bilang oke, gitu. Aku pikir aku bakal ditolak gitu. Terus akhirnya dia bikinin video itu lewat masukin ke dalam drive ya, aku ngeliat sendiri. Jadi kita nggak ketemu langsung tuh latihannya karena kan pandemi. Jadi aku belajar sendiri. Jadi waktu itu udah pandemi gitu. Oke. Pas udah pandemi aku belajar lewat video yang dia kasih. Cuman beberapa kali aku latihan di studio gitu, tapi
ya aku latihan sendiri aja dari koreografi yang udah dia bikinin, akhirnya eksekusi langsung syuting kayak gitu. Sebenarnya singkat banget. Jadi bulan apa sih waktu itu? Aku mulai maksudnya bikin project Aisyah is Dancing Septemberan ini? Ya, September mulai intens dikasih gerakan sama Wira namanya. Jadi kamu latihannya jarak jauh cuma lewat kayak video call gitu? Iya, bukan video call, jadi dia ngasih berupa video, dia nari, kasih berupa video. Oh terus kamu? Aku buka videonya. terus kamu mengikuti gitu? Yang ngikutin aja. Oke. Jadi selama proses itu kayak nggak kalau kita kan dulu nari suka dibenerin apa segala macam, ini enggak ya? Enggak, justru dibenerinnya di hari hanya sih. Di hari hanya kan take ulang. Nah di situ dia mulai ngasih ini kayaknya bagusan gini gitu. Jadi tariannya itu berapa lama? Tariannya sendiri 1,5 bulan kali ya? Enggak, maksudnya durasi tariannya. Oh durasinya. Lagu I Look To You berapa? 3 menit ya kalau nggak salah. Sekitar 3 menitan, tapi kamu latihannya kurang dari proses segala macam tuh 2 bulanan ya. Oke. Nah terus ini juga yang menarik, kenapa kamu dengan lagu I Look To You? Kenapa lagu itu? Karena kenapa, itu apakah ada maknanya kah? Maknanya benar, maknanya memang kena, itu conversation with God. Jadi kita berserah ketika kita kesulitan, kita berserah kepada Tuhan, bangkit dari kesulitan. Dan itu memang lagu favorit aku dari 5 tahun yang lalu. Emang aku udah sering dengar lagu itu, tapi masih belum, dulu kan gak kepikir tuh. Tapi pas aku keguguran, aku pasang lagu itu lagi dan aku ngerasa cocok dengan lagu itu gitu. Oke, jadi mungkin lagu ini juga pas yang kamu bilang tadi ada hubungannya dengan kita dengan Sang Maha Pencipta gitu ya, terus berserah diri, terus yang mengalami kesulitan. Betul. Dan kayaknya ini semua menggambarkan diri kamu dan situasi kamu gitu kan. Terus kemudian juga mungkin ini juga salah satu pesan yang ingin kamu sampaikan gitu kan. Dan khususnya untuk anak-anak juga yang terkena kanker ini juga mereka harus melalui sebuah perjuangan yang nggak mudah juga gitu. Tapi balik lagi sekarang gini ke dulu ya, karena kamu kan sempat bilang bahwa ini adalah personal experience juga. Kamu sempat ketemu dengan pasien kanker pada saat bekerja dan pada saat zaman koas gitu. Iya, sering banget. Ingat nggak ada mungkin cerita yang masih kamu ingat dan begitu nempel sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk untuk project yang pertama ini mau saya galang dana khusus untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ada nggak kaitannya dengan personal experience kamu yang dulu dengan salah satu cerita yang pernah terkena kanker? Kalau yang kena kanker dulu waktu visit pasien kanker dewasa sih, dia kanker payudara, terus dia udah stadium akhir, tapi pas aku visit aku tanya are you okay? Dia kayak iya dok, saya hari ini senang gitu, saya baik-baik aja. Padahal pas aku lihat rekam medisnya, wah ini udah stadium 4, udah kayaknya obat juga udah nggak mempan. Terus tapi ya keluarganya suka nangis di luar kayak gitu, ya mungkin psikis, terus masalah keuangan juga segala macam. Ya itu sih yang aku ingat. Rata-rata orang kanker itu memang mereka lebih tegar. Rata-rata gitu sih. Lebih tegar daripada keluarganya justru. Oh gitu. Menurut analisa kamu kenapa itu? Karena mungkin dia udah tahu ya gimana ya? Udah pasrah mungkin ya. Udah accept gitu, udah terima bahwa gue ada penyakit ini, ya udah berdoa aja gitu. Kali aja ada mukjizat gitu. Mereka lebih rajin sholat, lebih rajin baca Al-Quran gitu. Nah terus kalau tadi yang kamu bilang, tapi biasanya kalau yang suka stres itu adalah keluarganya gitu. Biasanya mereka lebih stres karena faktor apa? Karena merasa kasihan, nggak tega gitu. Kasihan sama finansial, rata-rata keuangannya gitu. Karena kan keluarga pasti membantu kan, membantu support finansial. Dan yang pasti kalau misalkan finansial, kalau berobat untuk yang sudah sakit itu kan biayanya nggak murah ya. Nggak murah, bener-bener. Ya makanya keluarganya mungkin kebanyakan lebih menanggung beban juga gitu. Jadi sebenarnya karena kamu dulu pernah ada personal experience bahwa keluarga tuh juga stres gitu ya karena masalah finansial, mungkin ini juga salah satu trigger tadi ya kayaknya ya. Selain memang tadi personal experience karena mengalami keguguran, terus personal experience kamu juga dulu tuh salah satunya karena kamu lihat ini dan ternyata baru kliknya tahun lalu gitu ya. Iya, baru klik gitu. Dan
Cukup susah loh Mbak untuk kayak campaign mencari donasi gitu, karena kan aku posting tuh, aku nyuruh orang-orang juga posting, ada juga yang orang yang dengan inisiatif posting juga poster aku, tapi kan nggak semua orang mau donasi, apalagi pandemi, mau ngeluarin uang 100.000 juga mereka berat. Jadi aku juga sebenarnya juga deg-degan, aduh kekumpul nggak nih uang gitu. Tapi ternyata karena campaignnya sering, ada aja orang yang nyumbang, dan ternyata orang yang nyumbang orang-orang yang memang aku nggak sangka-sangka, kayak orang yang aku nggak kenal gitu. Ada yang aku kenal, ada yang enggak sih, cuman ternyata ada orang yang aku nggak deket juga nyumbang gitu. Terkumpul lumayan 11 juta. Iya, alhamdulillah. Dalam jangka waktu berapa lama itu? Sebulan sih. Wow. Sebulan. Jadi tapi udah ditutup ya. Udah sekarang ditutup. ya, udah ditutup ya. Tapi terus aja berdonasi, karena kan kalau Aisyah is Dancing itu kan pakai kode unik 18 di belakangnya. Jadi kalau nyumbangnya 100.000, 100.000 18. Nah itu tuh udah nggak berlaku lagi karena udah closing gitu. Ya, tapi kalau masih ingin berdonasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia, silahkan. Kalau di Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia itu ada bio-nya, langsung diklik aja di situ, nanti ada informasi, atau lihat di flyernya di situ juga ada informasi, ada scan code juga, QR code-nya juga bisa gitu ya. Nah, tadi mengekspresikan kalau kata-kata tuh dalam aku tuh gampang gitu, maksudnya kita kan kata-kata mudah gitu, tapi mengekspresikan dalam bentuk gerak. Nah itu makanya maksudnya gini, PR banget message-nya, apalagi sekarang message kamu pengen nanti Aisyah is Dancing ini di setiap proyeknya itu ada pesan, gitu kan? Ada, harus nah, kalau yang sekarang ini pesannya adalah bangkit dari kesulitan. Betul. Nah, itu gerakannya tuh kayak gimana tuh kamu bisa mengekspresikan untuk bangkit dari kesulitan? Makanya aku konsultasi sama koreografer yang aku mau, yang Wira itu. Jadi si Wira itu memang setiap nari dia kan kayak memberikan message setiap gerakan dia. Jadi aku pertama ceritain dulu nih ke dia, aku tuh gini dari A sampai Z. Aku mau bikin temanya ini, tolong bikinin gitu. Karena kan aku genrenya bukan kontemporer, aku genrenya balet klasik. Cuman memang kontemporer itu sekilas mirip balet gitu. Ya udah aku konsultasi sama Wira, akhirnya Wira bikinin, dan ternyata pas aku lihat hasil koreografinya dia itu bagus banget, bisa menyampaikan. Dan pada saat syuting kesulitannya adalah emosi aku tuh harus sedih, padahal saat itu aku udah move on. Nah itu tantangan banget, karena aku nggak mau nanti orang-orang ngelihat videoku ini kosong gitu, nggak ada feel-nya. Iya, apalagi yang namanya tarian atau ini kan seni ya, yang memang sangat mengedepankan perasaan. Benar. Gitu. Makanya aku sebelum take syuting biasanya aku kayak ngebayangin memory recall dulu nih, momen-momen aku keguguran, aku masukin rasanya, aku rasain dulu, baru aku gerak. Karena kalau aku nggak ngebayangin itu, aku kan saat itu udah happy nih, aku saat itu udah move on, udah bener-bener suasana syuting juga ketawa-ketawa gitu. Aku ngebayangin itu, akhirnya memory recall, aku coba nariin kayak gitu. Mudah-mudahan tersampaikan dari yang hasil syutingan kemarin. Karena yang bikin khawatir kalau aku bikin video tapi message-nya nggak sampai, kan aku merasa gagal juga gitu sebagai penari. Tapi kalau komentar orang-orang, teman-teman, keluarga yang melihat kamu itu, terlihat nggak sedihnya kamu itu? Sedih banget, malah mereka yang pengen nangis. Kamu sendiri waktu itu mau nangis juga nggak pada saat mau nari? Apa nangis. Harus merecall lagi gitu pada saat keguguran itu? Mau nangis, tapi memang justru itu yang aku butuhkan. Karena kan nggak gampang buat nari menyampaikan message kan, kayak gitu. Tapi kamu sendiri sempat ini nggak sih, kan sudah didonasikan ya, sudah alhamdulillah 11 juta ya sudah terkumpul, sudah didonasikan untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sempat ketemu nggak dengan adik-adik kita yang kanker? Belum sempat, karena nggak boleh lagi begini kan. Ya benar. Kepengennya sih mau banget. Iya. Mau banget. Aku tuh pernah waktu sebelum zaman pandemi sih, waktu itu di Yayasan Kanker Anak Indonesia juga sedang mengadakan sebuah event gitu ya, jadi untuk penggalangan dana juga, jadi beberapa teman-teman juga bikin kayak konser musikal gitu, terus ada beberapa juga yang hadir gitu, dan mereka tuh pada semangat semua loh gitu yang anak-anak ini gitu ya, mereka dalam usia muda mereka sudah terkena kanker, tapi mereka tuh ada beberapa tuh yang kalau yang waktu itu juga sempat ngobrol-ngobrol, mereka tuh ini loh Fatin bisa
bisa tetap, ya itu mungkin seperti kamu bilang, tegar. Yang lebih tegar tuh justru merekanya dibandingkan orang tua, walaupun mungkin beberapa orang tuh sudah bisa menerima ya. Tapi ada satu anak, aku ingat banget nih, sekedar cerita aja, bahwa dia juga terkena kanker leukemia, paling banyak kan leukemia ya kalau anak-anaknya, leukemia, terus kemudian dia itu kena waktu umurnya 4 tahun. Wah, berat. 4 tahun dia kena umur 4 tahun, terus dan waktu itu, dan itu anaknya tuh happy banget. Iya, katanya gitu. Happy banget, yang bener-bener yang dia tuh bisa kayak ceria banget gitu. Anak itu yang kelihatan ceria, tapi bukan ceria yang model dibuat-buat gitu, enggak gitu. Yang dia tuh bener-bener ceria banget gitu. Dia tuh ceria banget sampai akhirnya dia bilang, kamu kok bisa sih gitu, bisa seperti ini, aku tanya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, kok saya jadi lupa sih, anaknya baru beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol sama siapa sih namanya? Jadi lupa. Aduh maafkan ya Tante Lena, udah lupa, pikun deh. Apa namanya, terus dia nulis buku juga. Oh, Naira. Naira bukan? Iya, dia nulis buku kan. Iya. Dia nulis buku, terus udah gitu dia bilang, jadi dia sama orang tuanya dibilang tuh si kanker itu adalah monster-monsternya gitu. Jadi dia harus ngalahin monster-monster itu gitu kan. Terus kemudian dia bilang, ya karena kamu kok bisa happy banget sih jadi anak. Terus udah gitu ya, anak kecil loh, sekarang dia umurnya berapa, 10 tahun, 11 tahun. Terus dia bilang gini, iya tante, soalnya rasa bahagia itu bisa melawan rasa sakit. Langsung jawab, anak kecil udah bisa ngomong gitu loh, sementara kita dewasa ini ya kayaknya ya. Aduh bener deh, aku terinspirasi banget sama dia. Iya, jadi bener loh, sama anak-anak itu tuh ya banyak banget belajar loh, apalagi dari anak-anak yang penyintas kanker ini. Beneran deh, aku juga banyak belajar, makanya seneng banget nih bisa jadi host acaranya untuk kanker anak Indonesia itu karena itu gitu. Mereka tuh kayak, gila ya nih anak-anak nih bisa ngasih inspirasi, sama kamu juga bisa memberikan inspirasi gitu kan, untuk melalui menari bisa akhirnya bisa memberikan atau manfaat yang baik untuk orang lain gitu. Inginnya gitu. Semoga. Nah, terus kamu kan gini tadi bilang kamu pengennya nanti dalam setiap setiap tarian tuh ada message. Berarti kemarin tuh baru project perdana gitu ya. Iya, project perdana dan khusus kamu kamu buat untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Benar. Message-nya adalah untuk bangkit dari kesulitan. Mungkin message juga buat anak-anak kanker ini gitu ya, dan juga keluarganya. Nah, berikutnya kalau boleh tahu, kasih bocoran. Nah, udah ada mungkin kan kamu tadi kamu selama tahun lalu kan udah banyak nulis, bikin konsep gitu kan. Nah, itu apa nih untuk next project-nya? Next project aku support each other. Jadi aku duet nanti sama koreografer aku. Itu benar-benar message-nya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi bisa relate juga ke orang-orang yang nonton. Kalau kita punya support system yang bagus, kita bisa melawan rasa sedih, kita bisa juga sukses bareng-bareng kayak gitu. Kan kalau I Look to You itu hanya sendiri kan, conversation with God, kita bangkit, kita berserah aja sama Tuhan. Nah, yang kedua ini ada partner, support each other kayak gitu. Bukan suami yang diajak menari? Aku maunya sih gitu, cuman gak mau ya. Gak bisa dia. Oh, suaminya gak bisa gitu bisa. Ya siapa tahu kan karena support each other gitu kan, kalian juga pasangan yang cukup kuat gitu ya. Tapi memang ini menceritakan tentang suamiku sih sebenarnya. Oh gitu. Inspirasinya dari suami aku. Oh, jadi kalau kali ini inspirasinya datang dari suami sendiri. Kasih bocoran dong, kira-kira kapan nih bakalan ada the next project ini? Seharusnya Februari harusnya udah ada sih. Harusnya udah ada. Harusnya kalau ada kata harusnya, tapi ini karena harusnya kayaknya ada tapi. Nah, karena belum launching jadi kayak masih belum bisa janji. Tapi soon. Tapi soalnya ini udah ongoing sih, udah dibuat gitu, cuman kita masih menentukan tanggal. Terus ya mudah-mudahan aja terlaksana deh dalam waktu dekat. Kalau misalnya dalam bayangan, oke ini the next project udah ada, tapi kalau dalam cita-citanya Fatin ya untuk kedepannya, kamu mau bikin berapa banyak project nih? Sebenarnya si Aisyah is Dancing ini nih rencana kedepannya nih apa gitu? Secara visi-misinya gitu ya. Untuk this chapter sih, untuk yang album ini aku mau buat 5 atau 6.
untuk itu. Untuk sekarang ini ya 5 atau 6. Untuk yang berikutnya aku belum memikirkan lagi gitu. Karena aku mau buatnya juga nggak buru-buru sih Mbak. Aku pengennya benar-benar ada message yang benar-benar berarti, dan setiap proyeknya itu harus ada kontribusi ke yayasan yang membutuhkan. Entah jantung, entah payudara, entah orang-orang yang membutuhkan aja. Dan harus ada koneksi ke situ. Maksudnya kontribusi ke situ. Jadi aku nggak cuman mau mengejar target aku mau launching bulan ini gitu. Tapi kalau aku belum bisa berkontribusi banyak sama yayasan, aku belum mau launching kayak gitu. Jadi ini bakal ada kontribusi lagi nih ke suatu komunitas atau yayasan yang mau aku bantu juga di phase kedua. Jadi sebenarnya Aisyah is Dancing ini benar-benar charity project ya. Charity project that is shown through your passion. Kurang lebih gitu. Nah, tadi kan kamu sempat cerita bahwa sebenarnya sebelumnya nari Jawa sama Bali. Betul. Apakah ada kepikiran mungkin untuk kedepannya juga ada unsur tarian daerahnya di dalamnya? Jujur belum kepikiran sama sekali, cuman itu bakal jadi list aku juga nih, karena Mbak Leta ngomong. Aku belum kepikiran sama sekali sih soal tari Jawa atau Bali. Okay. Berarti saya nyumbang ide ya. Iya, nyumbang ide bagus. Karena so far aku balet sama kontemporer concern aku untuk menyampaikan message-nya. Nah tapi gini ya kan, aku tahu lah kamu tuh berasal dari keluarga yang turunannya itu seninya tuh kuat banget. Karena aku kenal sama ommu yang juga darah seni tuh kayaknya mengalir gitu dengan sangat kental gitu ya, mulai dari kakek buyut kamu juga. Nah ini juga tadi Fatin sempat cerita sebenarnya kamu juga bisa nyanyi. Nah, dulu aja apakah nanti juga ada Aisyah is Singing? Wah, kalau ada yang sponsorin mau. Benar, kalau yang sponsorin mau, tapi karena kan ini for good cause ya, untuk sebuah hal yang baik. Tapi siapa tahu nanti kamu mengkombinasikan antara mau banget sih nyanyi dan nari, mungkin ala Beyonce gitu kan, mau. atau J-Lo gitu kan. Kalau disponsorin mau. Ya udah, siapa tahu kalau misalkan ada yang melihat acara ini sekarang di Yayasan Kanker Anak Indonesia, siapa tahu ada sponsor berikut gitu yang tiba-tiba DM nanti. Amin. DM gitu ya, tiba-tiba ke ininya kamu gitu kan. Tapi kepengennya tetap ada kontribusi sama yayasan. Ada. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini masih ada waktu, kalau ada yang mau komen ataupun chat, mungkin ada teman-temannya Aisyah di sini, boleh gitu ya. Ini juga ada Riana Baban, terus dia ngirim hati kayaknya full love ini gitu ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung pada malam hari ini di Instagram live-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya lagi ngobrol bersama Dr. Aisyah Fatin, seorang dokter yang juga menari, dan dia ini sudah membuat sebuah proyek perdana yang disebut dengan Aisyah is Dancing. Dan Aisyah is Dancing ini adalah sebuah tarian yang ditayangkan di YouTube channelnya Aisyah Fatina, di mana pada saat itu selama berapa bulan ditayangkan waktu itu untuk donasinya? Sebulan menggalang dana untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan kedepannya Fatin juga insya Allah nanti akan terus membuat proyek ini. Amin. Terus kemudian juga nanti tentunya akan disumbangkan juga, jadi nggak mau sekedar hanya menari gitu ya, tapi sudah disiapkan juga proyeknya gitu ya. By the way, lagunya untuk second project ini pakai lagu apa ya? Atau belum boleh disebut? Oke, belum boleh disebut. Biar nanti menjadi surprise aja gitu kan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, kan tadi kalau yang pertama tuh kan message-nya adalah bangkit dari kesulitan gitu ya. Kalau berdasarkan pengalamannya Fatin gitu ya, terus kemudian juga personal experiences dari Fatin, lihat dari para pasien yang sakit gitu, yang sepertinya udah gak ada harapan lagi, terus kesulitan gitu, kira-kira apa sih yang kamu pelajari atau apa sih yang bisa kira-kira kamu bagi? Kita sebagai manusia ini kan pasti akan mengalami kesulitan gitu ya. Yang aku bagi. Maksudnya kira-kira what do you think we should do gitu kalau misalnya sebagai manusia yang mungkin saat ini juga banyak yang sedang mengalami kesulitan gitu kan ya. Apapun bentuknya. Kita harus bersyukur sama apa yang kita punya dan bersyukur sama apa yang kita nggak punya. Karena kan kalau bersyukur sama yang kita punya, itu ya kita udah sering kayak gitu, tapi kan kebanyakan orang ngeluh kalau dia nggak punya sesuatu, masih nuntut pengen ini pengen itu. Nah kita tuh harus mulai belajar bersyukur atas apa yang kita nggak punya. Di situ kita bisa ikhlas.
belajar soal bersyukur ikhlas. sama yang kita nggak punya. Apakah itu juga yang kamu lakukan pada saat keguguran? Iya. Sehingga kamu move on-nya cepet. Iya, aku bersyukur sama aku nggak misalnya pada saat itu kan aku harusnya itu keguguran yang kedua loh Mbak. Yang kedua? Jadi anak aku tuh sebenarnya kalau di total tuh udah 3. Aku pikir baru sekali. Iya, itu keguguran kedua. Jadi aku bersyukur atas apa yang aku nggak punya. Ya pada saat itu aku nggak punya bayi. Yang harusnya sekarang aku udah gendong-gendong, ya aku bersyukur aku nggak punya itu, tapi kan aku punya anakku yang namanya Aito, aku punya Aito, ya aku jaga yang itu gitu. Tapi aku juga harus appreciate takdir Tuhan, kalau itu diambil ya diambil. Jadi dari situ kita menemukan keikhlasan. Kalau kita ikhlas kan udah let go gitu, tapi kalau kita sabar aja masih ada pondok-pondoknya nih. Kalau ikhlas tuh udah plong gitu. Soalnya ya namanya ikhlas itu adalah sulit dikatakan tapi sulit untuk dipraktekkan. Benar. Beneran. Nah kuncinya harus bersyukur sama apa yang kita nggak punya. Jadi dua hal itu ya, kalau kita mulai kesulitan apapun itu, bersyukur sama apa yang kita punya dan bersyukur sama apa yang tidak kita punya. Iya. Dr. Aisyah Fatina, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menjadi tamu pada malam hari ini dan saya pun belajar banyak. Saya pun bersyukur gitu ya. bisa ketemu dengan Fatin dan bisa belajar banyak sama kamu pada malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita dan mudah-mudahan Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan juga. Benar. Mungkin bisa ingat-ingat kata-kata Fatin tadi, bersyukur sama apa yang kita punya dan bersyukur sama apa yang kita tidak punya. Fatin, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak dan terima kasih anak. juga ya YKAI semangat terus. Untuk YKAI terima kasih banyak juga ya untuk teman-teman sahabat Kanker Anak Indonesia yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi insya Allah pada lain kesempatan. Selalu sehat, selalu bahagia. Bye. Dan kamu sukses ya nanti dengan amin. Projectnya Aisyah is Dancing yang kedua. Amin. Nanti aku lihat juga di channel YouTube-nya. Dr. Aisyah Fatina. Aisyah Fatina. Ya, jadi nanti ada di situ juga. Dan tayangan ini juga nanti akan ditayangkan di YouTube channelnya Aisyah yaitu Aisyah Fatina. Oke, bye.